video yang sebelumnya saya langsung masuk penyebab kenapa umat Islam tertinggal sesuai di buku ini ya. Saya hanya menukil ya. Bagi kalian yang sudah membaca buku ini beruntung, berarti kalian sudah sadar kalian ingin perubahan. Sedangkan yang belum membaca buku ini, nah Anda bisa melihat video ini ya. Nanti kalau masih ragu isi buku ini, bisa beli langsung di toko buku ya. Di sini ada faktor-faktor ya. Nah, di halaman 65 ya. Tadi kan halaman 66 ya. Bagian kedua ya, faktor utama penyebab ketertinggalan umat Islam ya. Di sini beliau Amir Syakib Arselan menyebut faktor terbesar pertama adalah kebodohan. Nah, penyebab utama ketertinggalan umat Islam adalah kebodohan. Sampai-sampai ada di antara mereka yang tidak dapat membedakan antara arak dan cuka. Alhasil, orang-orang bodoh itu pasrah saja menerima permasalahan yang disodorkan tanpa tahu cara menolaknya. Ini beliau mengatakan mereka tidak bisa membedakan antara arak dan cuka. Arak itu minuman keras ya, miras ya, khamr, dan cuka. Ya, cuka itu kan cairan asam. Jadi biasanya untuk campuran makanan ya, biasanya. Orang yang ngerti ilmu, dia bisa membedakan antara arak dan cuka. Ini dia ngomong dulu. Nah, sekarang orang zaman sekarang kebodohannya itu lebih sudah keterlaluan kebodohannya. Bukan malah belajar, tambah mereka bangga dengan kebodohannya. Kalau dahulu banyak orang bodoh karena tidak bisa membedakan. Kalau sekarang banyak orang yang sengaja bodoh dan suka untuk bodoh ya. Tapi mereka tidak belajar ya. Jadi malas untuk belajar. Jadi ini penyakit ya. Kemudian faktor terbesar kedua, faktor utama lainnya penyebab ketertinggalan umat Islam adalah pengetahuan yang tanggung. Ini jauh lebih berbahaya daripada kebodohan semata. Pasalnya, jika orang-orang bodoh diberi Allah seorang pembimbing yang berilmu, niscaya mereka mematuhinya tanpa banyak alasan. Sedangkan orang yang berpengetahuan tanggung tidak menyadari dan enggan untuk mengakui bahwa sebenarnya ia tidak tahu. Seperti kata pepatah ya. Lebih baik menghadapi orang gila daripada menghadapi orang setengah gila. Maka menurut saya lebih baik menghadapi orang bodoh sekalian daripada menghadapi orang yang agak berilmu. Maksudnya agak berilmu itu gimana? Ya, orang yang agak berilmu itu maksudnya gini. Dia belajar Al-Quran, menghafal hadis, ya. Kemudian dia tidak memahami maknanya, ya. Nah, ketika dia ditanya tentang masalah agama, dia tidak bisa menjawab. Padahal dia sudah belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi informasi terpenting, ya, fondasi dalam masalah ilmu pengetahuan itu belum dia pahami. Dia cuma memakai gelar, oh saya sudah belajar, saya sudah sekolah, lalu dia sudah merasa cukup dengan ilmunya, lalu berbicara bahwa dia itu sudah paling paham. Padahal masih ada ilmu-ilmu lain yang harus dia pelajari. Nah, ini musibah. Tapi sekarang masalahnya bukan orang yang seperti ini. Masalahnya ada orang itu cara berpikirnya masih salah tapi dipertahankan. Itu juga masalah juga besar ya. Kalau zaman sekarang orang-orang dungu banyak dapat panggung dibandingkan dengan orang-orang yang memang benar-benar berilmu ya. Dan kalian sudah tahu kan, zaman sekarang adalah zaman yang sangat aneh. Orang-orang dungu lebih dapat banyak panggung daripada orang-orang yang berpengetahuan. Sehingga orang-orang mengangkat orang-orang dungu itu sebagai teladan mereka.
maka rusaklah. Ya. Rusak dan merusak.